Nakanukai masuk sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Wahyuning Aisyah MPD dari SD Negeri Jenang 02 Kecamatan Majenang selaku narasumber, Bapak Ibu peserta pembimbingan kompetensi teknik calon-calon peserta seleksi P3K tahun 2021 yang saya hormati pula dan insya Allah diakan oleh Allah. Mengawali acara atau kegiatan pembimbingan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Selesai. Ibu Bapak yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembimbingan diperuntukkan untuk guru kelas sekolah dasar dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti di saat pemateri sedang menyampaikan, mohon peran serta aktifnya untuk bisa menjaga ketertiban ruangan ini dengan cara mematikan mikrofon supaya nanti apa yang akan disampaikan oleh narasumber dapat kita serap dengan baik. Tentunya merupakan harapan kita semua agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan membuahkan hasil manakala nanti panjenengan mengikuti seleksi P3K yang sesungguhnya hingga nanti dapat berhasil lulus menjadi ASN. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti juga kami sampaikan lewat chat room, akan saya sampaikan tentang link daftar hadir, maka jangan lupa nanti Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Walaupun mungkin dalam satu tempat panjenengan menggunakan satu perangkat, tapi diharapkan tetap semuanya mengisi daftar hadir satu persatu. Saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dengan baik. Kepada Ibu Dwi Wahyuning Aisyah MPD, disilakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, agak delay ya. Yang saya hormati Bapak Sudarmono, dan yang saya hormati pula dan semoga senantiasa berbahagia Bapak Ibu, rekan-rekan guru dari beberapa penjuru di Kabupaten Cilacap yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur senantiasa tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita, kenikmatannya kepada kita, dan salah satunya kita bisa berkumpul di sini, diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita nantikan syafaatnya sampai akhir nanti. Bapak Ibu, mohon izin saya untuk share screen, nggih. Silakan. Apakah sudah tertampil, Bapak? Ya, sudah. Dan Bapak Ibu semuanya? Sudah. Ampun, Bu. Saya coba slideshow dulu. Oke. Jadi alhamdulillah ini hari kedua pelaksanaan bimbingan kompetensi teknis guru kelas SD yang dilaksanakan, yang difasilitasi oleh PGRI Cilacap.
Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sudarmono, perkenalkan nama saya Yuning Aisyah. Saya guru di SD Negeri Jenang 02. Di sini ada kontak saya. Kemarin kalau tidak salah ada salah satu pesan dari PGRI, yang mana PGRI itu jika Bapak Ibu nanti ada yang berkonsultasi atau bertanya jawab tentang materi di luar room Zoom ini, kami harus melayani. Jadi saya berikan kontak saya. Nanti Bapak Ibu kita bisa belajar lanjut seperti itu. Ini tentang saya. Ada aktivitas saya saat ini adalah saya mengajar kelas 6 di SD Jenang 2. Kemudian saya juga sebagai pendamping atau sekarang namanya pengajar praktik pendidikan guru penggerak Kabupaten Cilacap angkatan 1. Angkatan 2-nya baru akan berjalan, dan nanti akan ada pendaftaran angkatan 4. Saya recommended buat Bapak Ibu teman-teman semuanya, silahkan daftar di pendidikan guru penggerak, karena ini programnya program pendidikan, seperti itu. Kemudian saya juga bagian dari SHC, STEM Holy Community, jadi komunitas pecinta STEM di Indonesia, seperti itu. Tapi di Cilacap ada beberapa, Bapak Ibu bisa bertanya tentang STEM kepada saya juga. Ada beberapa pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir ini, tapi bermula dari kesempatan dapat beasiswa S2 P2 TK Kemdikbud tahun 2015 sampai 2017 bersama beberapa teman juga di Kabupaten Cilacap. Dan yang terakhir, saya jadi mendapat kesempatan jadi talent dan penulis praktik baik model kompetensi guru tahun 2021. Jadi akan ada kompetensi guru terbaru yang menyempurnakan kompetensi guru yang selama ini kita pahami yang ada 4 berdasarkan Permendiknas, seperti itu. Saya hobinya ikut pelatihan. Sebenarnya bukan hobi sih, ya bisa dikatakan hobi juga ikut pelatihan, tapi sekarang sudah mulai agak kewalahan, jadi saya mengurangi. Kemudian ini saya bercita-cita jadi penulis walaupun belum terwujud, tapi saya suka tapi dalam keadaan ada pressure atau tekanan seperti itu. Jadi di sini beberapa artikel, ada cerita rakyat juga yang pernah saya buat. Waktu itu karena dipaksa untuk lomba bercerita, untuk menyiapkan murid berlomba bercerita, jadi saya membuat cerita rakyatnya. Ada beberapa artikel yang pernah saya tulis, ada yang sudah tayang di jurnal, ada juga yang hanya seminar nasional atau masuk proceeding. Ada karya inovatif yang pernah saya buat juga, 2 karya inovatif, alhamdulillah dua-duanya masuk ke finalis tingkat Nobel tingkat nasional. Kemudian karya tulis, kalau karya tulis ini dari D2, S1 sampai S2. Terus saya itu kalau dilihat Bapak Ibu, karya tulis saya ada 3 itu, ada quantum teaching semua. Jadi saya memang pecinta quantum teaching dari dulu. Saya punya bukunya, dan saya sangat Suara terputus, Mbak Aisyah. tetap saya masukkan quantum teaching-nya. Terus ada beberapa buku. Ini buku pertama, Antologi Puisi Bersama. Ada buku kedua dan ketiga, ini buku yang sudah saya buat lama, tapi belum saya ISBN-kan karena belum merasa perlu. Yang dalam proses ini adalah tulisan-tulisan yang masih belum rilis, tapi sedang ikhtiar untuk menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu, ini kan judulnya bimbingan kompetensi teknis. Jadi materinya ini bersumber dari Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kompetensi guru. Di sini dijelaskan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Jadi kompetensi guru ini Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih detail sebetulnya kompetensi guru itu apa saja dan indikatornya apa saja, ini silahkan nanti bisa download Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Ada 4 jenis kompetensi guru: pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Tapi biasanya yang diambil untuk pembuatan soal kompetensi teknis itu materinya adalah materi pedagogik dan profesional. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silahkan bisa melihat di salinan Permendiknasnya. Kita masuk langsung ke pembahasan soal nih Bapak Ibu, biar tidak terlalu, nanti kita bisa diskusi di akhir kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, atau mungkin bahkan ada soal-soal yang agak mengganjal seperti itu.
Kita masuk ke nomor 1. Ini soal yang kemarin Bapak Ibu sudah ikuti simulasinya. Ini masuk ke materi karakteristik dan perkembangan peserta didik. Ada beberapa sumber belajar yang bisa Bapak Ibu pelajari. Nanti di akhir saya berikan rekomendasi. Tapi ini saya kemarin mencari pembahasannya dari beberapa sumber ini. Ini misalnya dari sumber belajarnya modul PKB KKA. Saya mengambil pembahasannya dari sini. Soal yang pertama, untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran, pada umumnya guru mengajarkan materi pelajaran. Ini yang saya blok kuning ini berarti kata kuncinya Bapak Ibu. Pastikan dalam setiap soal yang Bapak Ibu temukan atau hadapi, temukan dulu kata kuncinya. Jadi itu yang akan memberikan kemudahan. Ini kata kuncinya adalah mengajarkan materi pelajaran itu dari yang sederhana, kemudian kompleks, dari yang mudah, sulit. Ini sesuai dengan atau implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan, yaitu perkembangan berlangsung secara bertahap. Jadi dari yang sederhana dulu, terus ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang sulit. Nah, poin yang B, option yang B, ini perkembangan berlangsung sesuai irama. Ini biasanya terjadi implikasinya dalam bidang pendidikan adalah sistem pengajaran modula. Modula itu berarti menggunakan modul. Artinya guru memfasilitasi siswa dengan modul. Harapannya apa? Harapannya siswa bisa menyesuaikan belajar sesuai dengan iramanya. Siswa yang belajarnya cepat bisa menyelesaikan satu modul dalam 1, 2, 3 hari misalnya. Kalau siswa yang belajarnya agak lambat, mungkin sesuai dengan waktu yang di rentang waktu yang disediakan. Ini hampir sama seperti Kemdikbud yang memfasilitasi belajar Bapak Ibu di akun SIM PKB yang guru belajar seri P3K kan ada. Itu juga namanya sistem modula. Ada modul yang disediakan, Kemdikbud memberikan rentang waktu 1 bulan, misalnya 1 bulan untuk menyelesaikan. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang menyelesaikan dalam waktu 4 hari, ada yang dalam waktu 5 hari atau 1 minggu, atau bahkan ada juga yang 3 hari selesai, atau ada juga yang sampai 1 bulan baru menyelesaikan. Ini berarti sesuai irama namanya. Selain pengajaran menggunakan modula, ini juga strategi belajar mengajar secara kelompok. Jadi dalam kelompok kita dianjurkan untuk membuat strateginya itu dibuat perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi ada anak yang kategori cepat menangkap, ada yang masih lambat, itu jadikan satu kelompok biar ada saling membantu. Ini juga termasuk implikasi dari prinsip perkembangan berlangsung sesuai dengan irama. Termasuk bahwa strategi pembelajaran individual bagi peserta didik. Kita mau memberikan tambahan pelajaran privat kepada beberapa siswa yang kita anggap misalnya memang kurang, ada kategori slow learners misalnya atau lamban belajar. Kalau poin yang C, option yang C, perkembangan dapat dipercepat melalui proses belajar. Nah, ini maksudnya implikasinya adalah adanya TK. Jadi siswa akan berkembang sesuai dengan kodratnya, tapi bisa dipercepat. Itu sebabnya dianjurkan sebelum masuk SD, siswa itu masuk PAUD dulu atau TK dulu. Kenapa? Harapannya perkembangannya itu mendapatkan stimulus-stimulus yang tepat agar bisa lebih cepat lagi. Siswa memang semuanya akan anak misalnya balita akan berjalan pada waktunya, tapi akan lebih cepat ketika diberi stimulus, misalnya diberi target tujuan untuk dia ngambil sesuatu dan seterusnya. Ini maksudnya pentingnya ada lingkungan TK atau PAUD. Terus poin yang D, option yang D, perkembangan awalnya diferensiasi, akhirnya integrasi. Artinya bermula dari diferensiasi menuju integrasi. Ini maksudnya prosesnya bersifat deduktif dan deduktif-induktif. Dari yang umum dulu, baru yang khusus. Dari proses menganalisis dulu, baru proses mensintesis. Option yang E, perkembangan dapat dipercepat atau diperlambat. Ini berarti hampir sama dengan prinsip yang dapat dipercepat tadi, artinya peran guru kita harus memperbanyak stimulus, sesuaikan dengan tingkat kematangan dan kesiapan siswa. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 2, Bapak Ibu.
Bu Emma memiliki kepedulian terhadap pengembangan potensi siswanya. Pada saat menemukan, ini ada kata kuncinya adalah ada siswa yang underachievers, prestasinya lebih rendah dari tingkat kecerdasannya. Mungkin Bapak Ibu juga mengenal ada siswa-siswa seperti ini di kelasnya Bapak Ibu. Jadi kita tahu anaknya pinter, tapi kenapa kalau nilainya kok jelek-jelek, kayak gitu, nilainya rendah-rendah, prestasinya minim, padahal dia cerdas. Ini namanya underachievers. Salah satu upaya terbaik yang perlu dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar. Jadi ini termasuk kesulitan belajar. Salah satu indikator anak sulit belajar adalah tujuan belajarnya gagal dia capai. Kita kan kalau mau ngajar punya tujuan belajar. Nah, harapan kita kan semua siswa itu mencapai tujuan itu. Tapi ada siswa yang gagal. Ada beberapa siswa yang gagal. Nah, salah satu siswa yang gagal ini biasanya underachiever. Jadi dia cerdas tapi prestasinya rendah. Biasanya kalau siswa yang underachiever ini analisisnya adalah penyebab dia mengalami underachiever ini adalah tidak ada minat belajar, nggak ada motivasi atau kurang motivasi, nggak tahu caranya belajar, atau belum tahu cara memanfaatkan kecerdasannya, atau bahkan tidak sadar bahwa dirinya itu cerdas. Biasanya karena itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita meningkatkan minat dan motivasi belajarnya, serta melatihnya keterampilan belajar. Gitu. Dan option yang A, B, D, E yang justru ini malah justru bisa, terutama yang misalnya E memberikan remedial. Ini malah nanti membuat siswa semakin tidak sadar akan kecerdasannya. Karena misalnya setiap ulangan dia, setiap evaluasi dia remedi terus, dia akan merasa semakin bodoh padahal dia cerdas. Atau memberikan tugas berupa latihan soal, Bapak Ibu mungkin pengalaman ini tidak menyelesaikan masalah sekali, malah semakin menumpuk tagihannya. Atau memberikan penjelasan manfaat materi yang dipelajari awal penjelasan. Ini juga dia sebetulnya tahu manfaatnya, tapi memang kurang minat dan motivasinya. Atau dia tahu caranya belajar itu. Jadi kalau disarankan untuk berkonsultasi pada pelor pendidikan, ini juga bukan untuk yang underachiever, artinya tidak perlu ke konselor dulu, tapi guru sudah bisa memberikan tindakan. Lanjut nomor 3, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Kata kuncinya humanistik itu memanusiakan manusia. Sehingga tujuan utama para pendidik adalah berdasarkan modul PKB KKB tentang teori humanistik, pemikiran humanistik ini mendesak agar di dalam mengajar guru harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak. Jadi karakteristik masing-masing anak. Dan lebih jauh lagi dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial, emosional, tidak hanya kognitif aja, tapi sosial emosional. Adanya penerimaan, saling menghargai di dalamnya. Implikasinya guru harus jadi fasilitator. Perannya apa? Mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa. Kita percaya bahwa siswa itu punya keinginan untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi dirinya. Artinya kita sudah menaruh kepercayaan dulu. Terus selain jadi fasilitator, guru juga berperan menjadi motivator. Kalau menurut teori humanistik ini. Motivator untuk apa? Motivator agar siswa memahami potensi dirinya. Nah, dari poin-poin ini maka bisa kita simpulkan tujuan utama teori humanistik atau paham humanistik untuk memanusiakan manusia adalah sebagai guru harus dianjurkan membantu siswa mengenal diri mereka sendiri, mengenal dirinya, mengenal potensinya sebagai manusia yang unik, tidak bisa dibandingkan dengan teman-temannya, tidak bisa dibandingkan dengan kakak dan adiknya. Jadi memang siswa itu ya unik dengan karakteristiknya, punya kebutuhan masing-masing, punya karakteristik masing-masing. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 4, dalam sebuah proses pembelajaran, perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran berdasarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. Ini berdasarkan teori pemrosesan informasi yang disampaikan oleh Gagne. Di antaranya, guru harus berusaha agar bahan pelajaran yang ditangkap siswa pada saat pembelajaran dapat maksimal. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan perhatian siswa terhadap bahan pelajaran tersebut. Misalnya dengan menjelaskan manfaatnya. Kenapa kita harus menjelaskan manfaatnya? Untuk membuka kesadaran para siswa bahwa materi ini memang dibutuhkan oleh mereka.
Kadang mereka belum sadar bahwa materi ini dibutuhkan. Kita sendiri ketika belajar juga kadang mungkin bisa mengenali untuk belajar sendiri. Kenapa sih nggak minat, nggak termotivasi untuk belajar ini? Bisa jadi kita belum mengenal manfaat-manfaatnya, belum merasa butuh dengan materi ini. Kalau sudah merasa butuh, insya Allah akan semangat atau termotivasi dalam belajar. Jadi bukan karena materinya mutakhir, bukan karena menggunakan multimedia, bukan karena model-modelnya terkini, atau bukan hanya mengaktifkan siswa. Nomor 5, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan akan datang. Pernyataan tersebut dalam kurikulum termasuk dalam peranan. Jadi kurikulum itu memiliki beberapa peranan. Nah, kalau kata kuncinya adalah mengembangkan sesuatu yang baru. Kalau mengembangkan sesuatu yang baru ini berarti termasuk peranannya kreatif. Di sini peranan konservatif itu seperti apa? Ini kurikulum sebagai sarana mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Ini kayak misalnya kita belajar tentang materi-materi IPS, sejarah. Kalau misalnya anak-anak, kalau misalnya di pelajaran tidak ada materi-materi tentang Sumpah Pemuda, tentang penjajahan Belanda, penjajahan Inggris, penjajahan Jepang, mungkin anak-anak, murid-murid, atau bahkan kita juga tidak tahu bahwa Indonesia pernah dijajah. Nah, ini peranan konservatif di situ. Jadi sejarah itu masih dipelajari. Terus peranan kritis dan evaluatif. Ini satu hal yang beriringan, tidak bisa dipisahkan. Ini karena perkembangan itu terjadi setiap saat. Jadi kita harus kritis melihat satu perkembangan, evaluatif, dievaluasi terus-menerus. Jadi kurikulum itu sudah bisa dianggap bisa untuk diterapkan, dan stagnan itu kalau sudah 10 tahun dilaksanakan dan sudah ternyata hasil dari proses dan evaluatif ini menghasilkan satu hal yang bermanfaat seperti itu. Kemudian kanan aktif. Aktif ini maksudnya sehat semua. Peranan aktif ini maksudnya nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Tadi ada warisan nilai-nilai budaya masa lalu, tapi akan mengalami perubahan. Nah, jadi di peranan kurikulum ini harus menyesuaikan dengan masa sekarang. Jadi disesuaikan dengan masa sekarang. Jadi ini jawabannya adalah kreatif. Nomor 6 tentang penilaian, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di SD tentang penilaian portofolio dilaksanakan dengan cara, kata kuncinya adalah portofolio itu bersifat individu atau hasil kerja masing-masing siswa, bukan kelompok. Walaupun kegiatannya kelompok, tapi penilaiannya individu. Dan di dalam portofolio itu ada feedback atau umpan balik atau masukan atau catatan guru terhadap pekerjaan siswa. Karena sudah dikonsultasikan pada guru memberikan catatan, masukan, saran, atau untuk perbaikan. Dan dikumpulkan dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Jadi bahkan ada catatan perkembangannya. Ini kata kuncinya. Jadi jawabannya adalah di sini. Biasanya tertulis individu, walaupun kegiatannya kelompok, tapi catatannya individu. Kemudian dijadikan satu atau dikumpulkan dalam sebuah album. Bukan hanya lembar-lembaran jawaban dikumpulkan jadi satu, bukan hanya itu, apalagi hanya isinya nilai saja. Dan tidak menyeluruh, bukan penilaian yang menyeluruh terhadap tugas peserta didik. Hanya beberapa, tidak semua penugasan bisa dibuat portofolio. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi rapor, ada 3 jenis penilaian keterampilan, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Apa sih bedanya? Bedanya kalau misalnya Bapak Ibu meminta siswa membuat
Hastakarya Tahu apa belajar namanya sendiri. rumah-rumahan dari kardus misalnya. Nah itu berarti bisa masuk produk. Ya iyalah salah Atau lagi. kita membuat gelang dari manik-manik, itu produk. Kemudian kalau misalnya dimulai dari perencanaan, alat penyiapan alat badan sebagainya, sampai bikin laporan itu berarti proyek. Kemudian ada praktik, praktik itu misalnya tampil, menyanyi. Nah, portofolio itu yang biasanya bentuknya itu tertulis kayak misalnya membuat puisi, ada prosesnya, atau membuat sebuah cerita pendek, atau cerita pengalaman, biasanya berupa tulisan-tulisan seperti itu. Nomor 7, kisi-kisi soal yang baik betul-betul mewakili isi kurikulum atau kompetensi yang akan dievaluasi. Hal tersebut merupakan persyaratan tertentu dalam membuat kisi. Jadi ada syarat-syarat membuat kisi yang baik. Itu ada 3. Pertama, representatif, berarti mewakili isi kurikulum. Jadi kita buat indikator soal di kisi-kisi ya ada di indikator kompetensi dasarnya, ada di kurikulum. Kedua, komponen-komponennya harus terurai atau rinci atau jelas dan mudah dipahami. Yang soalnya dapat dibuat sesuai indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Artinya kisi-kisi itu bisa dibuat soal, karena kadang ada kisi-kisi yang nggak bisa dibuka dikembangkan jadi soal. Itu berarti bukan kisi-kisi yang baik. Kisi-kisi yang baik itu bisa dijadikan soal. Nah, ini yang pertama adalah representatif, bukan komunikatif, subjektif, objektif, ataupun relevan. Kemudian yang nomor 8, Pak Imron memujian kepada Asmawi. Kuncinya adalah pujikan dengan mengacungkan jempol. Ini menggunakan gerakan. Berarti jenis komunikasinya adalah, ini ada beberapa tentang penjelasan dari tiap-tiap optionnya, Bapak Ibu. Itu ada 2. Personal itu ada 2, yaitu intrapersonal, interpersonal itu diri sendiri. Intrapersonal tadi komunikasi, interpersonal itu komunikasi dengan orang lain. Kalau komunikasi satu arah itu artinya tidak ada kesempatan komunikan memberi respon pada komunikator. Komunikator itu yang menyampaikan informasi, komunikator yang menerima informasi. Jadi komunikator, Bapak Ibu semuanya adalah komunikan. Dan ini ketika sesi sekarang berarti masih satu arah karena belum ada respon dari Bapak Ibu seperti itu. Kemudian kalau verbal itu menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau yang non-verbal tadi itu gerakan atau gerak-gerik, gestur, sikap, atau ekspresi wajah, dan sejenisnya. Kalau linear, komunikasi linear itu berdasarkan arah aliran pesan-pesan informasi dalam suatu organisasi. Ke atas, ke bawah, ke samping, misalnya sama atasan, guru kepada kepala sekolah kepada guru, seperti itu tuh bisa dianggap komunikasinya linear. Kemudian yang nomor 9, Ibu Prapti menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didiknya di kelas 4 dengan jelas. Ini harusnya jelasnya saya blok sih. Kata kuncinya adalah jelas, menjelaskannya dengan jelas. Sehingga materi pelajaran yang disampaikan maka strategi komunikasi yang Ibu Prapti adalah di sini clarity, kejelasan. Clarity itu artinya kejelasan pesan itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau makna ganda, tidak menimbulkan kebingungan seperti itu. Kalau humble itu menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak memandang rendah, mau melayani, berani mengakui kesalahan, dan seterusnya. Kalau audible itu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik.
Respect itu sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Sikap menghargai. Kalau empati itu perasaan untuk merasakan yang sama. Di sini merasakan ke dalam, berarti mengerti, seperti itu, empati. Ini jawabannya clarity. Yang nomor 10, yang ke-10, ini ada KD 3.2. Bunyinya mendeskripsikan gaur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Berdasarkan KD tersebut, Bu Deti merumuskan indikator pembelajaran. Berikut ini indikator yang tidak sesuai dengan KD tersebut. Yang tidak sesuai adalah A, mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis. Kenapa A? Karena kalau kita perhatikan KD ini, di sini ada kata kuncinya mendeskripsikan gaur hidup dan beberapa jenis makhluk hidup. Sementara A, ketika kita membuat indikator mengidentifikasi jenis-jenis metamorfosis, ini bisa jadi tidak akan muncul makhluk hidupnya atau contoh makhluk hidupnya. Kayak jenis metamorfosis ya sudah, sempurna, tidak sempurna, selesai, kayak gitu. Tapi kalau yang B, C, D, E ini sudah mengaitkan atau mengikut sertakan contoh-contoh makhluk hidup yang mengalami metamorfosis di dalamnya. Di sini membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada contoh hewan yang ditunjukkan, mengidentifikasi jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, juga ada contoh hewan yang ditunjukkan atau contoh makhluk hidupnya. Mengamati jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, juga ada contoh hewan yang ditunjukkan lagi. Begitu juga ketika mengelompokkan jenis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ada contoh-contoh hewan yang ditunjukkan atau makhluk hidupnya. Jadi jawabannya A. Nomor 11, perumusan tujuan pembelajaran menggambarkan, ini berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses, ada komponen RPP ada belasan, salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Di situ tertulis tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, sekarang walaupun kita sudah mengenal di konsep Merdeka Belajar yang digulirkan sama Pak Menteri, ada RPP 1 lembar, sebetulnya nggak saklek 1 lembar, cuman 1 lembar itu merepresentasikan kesederhanaannya karena hanya mencakup paling sedikit 3 komponen. Dan tujuan ini selalu ada, dulu maupun sekarang tetap ada tujuan, penilaian, terus langkah-langkah pembelajaran, minimal itu. Jadi jawabannya yang D. Nomor 12, penulisan deskriptif penilaian keterampilan pada rapor. Jadi sejak K13 ini kita mengenal rapor itu ada nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan, dan semua ada deskripsinya. Semua ada deskripsinya. Nah, bagaimana menuliskan deskripsi nilai keterampilan? Nah, ini di sini. Pengolahan nilai keterampilan disusun berdasarkan nilai optimum. Tertinggi, ini maksudnya optimum ini adalah tertinggi pada teknik penilaian yang sama. Apabila terdapat teknik penilaian yang berbeda, maka diambil dulu nilai optimumnya masing-masing teknik, kemudian diambil rata-rata. Walaupun kita sebetulnya sudah tidak perlu lagi menghitung, karena kita sudah ada aplikasi kan, kita sudah menggunakan aplikasi, tapi alangkah lebih baik jika kita memahami dari mana sih sebetulnya deskripsi ini bersumber, kayak gitu. Biar ketika ada wali murid yang mempertanyakan, kita bisa menjelaskan. Misalnya ini, ada 1 KD, ada 1 muatan pelajaran, ada 3 KD di sini, KD 41, 42, 43. Maka untuk mendapatkan nilai keterampilannya adalah, ini adalah rata-rata dari NA 3 KD ini, tapi rata-ratanya berbeda. KD 4.3 misalnya, yang diambil nilai optimum itu tertinggi, ada nilai 70, 75, 75, 70. Ini praktek semua, 1 teknik penilaian. Maka yang tertinggi 75 diambil 75. Bukan rata-rata dari 4 nilai ini, tapi yang optimumnya yang paling tinggi. Ketika 4.2, ini satu teknik lagi, sama-sama praktek, nilai praktek semua. Jadi yang diambil ya nilai tertinggi 88. Ini sebetulnya memudahkan kita sebagai guru sih. Terus yang 4.1, karena di sini KD 4.1 ada 2 teknik, yaitu praktik dan proyek, maka yang diambil rata-rata dari nilai optimum keduanya.
Nilai praktiknya ada 4, yang tertinggi 65, nilai proyeknya 75, maka rata-ratanya 70. Baru 3 nilai akhir ini, 3 NA dari masing-masing KD ini dirata-rata menjadi 77 dan predikatnya adalah B. Jadi optimum. Bukan maksimum, bukan median, bukan modus. Kalau rata ini untuk penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan tidak optimum di Bapak Ibu, tapi rata-rata. Nomor 13, kalau tadi penilaian deskripsi untuk penilaian keterampilan, yang sekarang deskripsi penilaian atau kompetensi pengetahuannya. Berdasarkan data di atas, jika ketuntasan belajar adalah 70, maka deskripsi rapor kompetensi pengetahuan adalah, ini ada 4 KD di sini, 31, 32, 33, 34, tidak semuanya dideskripsikan, tapi hanya nilai ini, maksimum dan nilai minimum. Hanya KD pada nilai maksimum dan minimum yang ditulis. Nilai maksimumnya berapa? 85, KD 34, maka Malia sangat baik untuk KD 3.4. Terus nilai minimumnya berapa? 3.2. Perlu bimbingan untuk KD 3.2. Seperti itu. Jadi ada 3.3 dan KD 3.1-nya tidak disebutkan di deskripsi. Jadi sebetulnya deskripsi di raport yang kita gunakan aplikasinya itu tidak mencakup semua, walaupun dibaca sama wali murid atau orang tua siswa itu tidak mencakup semua pencapaian siswa, karena yang dideskripsikan hanya perwakilan saja, nilai tertinggi dan nilai terendah. Nomor 14, berikut yang bukan termasuk pertimbangan dalam memilih jenis TIK atau program komputer yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ada 5 pertimbangan, ada 5 faktor yang bisa kita pertimbangkan ketika kita akan menentukan program komputer apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang bukan termasuk, ini harusnya di blok sih biar lebih jelas. Yang bukan termasuk berarti yang tidak jadi pertimbangan, ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana, karena ketepatan dengan tujuan jelas. Kalau kita mau menentukan program apa yang mau dipakai nih, berarti harus tahu tujuannya dan menggunakan program yang tepat. Kayak misalnya kita mau ngajarin IPS, materinya peninggalan sejarah. Nah, kita mau ngajakin anak-anak kayak apa? Tur virtual seperti itu. Video jalan-jalan ke keliling Candi Borobudur. Nah, ini berarti kan karena tujuannya adalah memahami peninggalan sejarah misalnya, maka yang tepat yang menggunakan video seperti itu, aplikasi video tentang apa perjalanan tersebut. Karena kan banyak ya tur museum kayak gitu, tur virtual. Kemudian kalau yang C, keselarasan dengan karakteristik siswa, ini juga perlu ada pertimbangan. Ketika siswa kita cenderung aktif, penggunaan video atau gambar ini bisa membantu untuk mengalihkan atau menarik perhatian mereka. Begitu juga siswa yang mungkin justru nggak aktif, ini juga bisa menarik perhatian mereka. Kemudian yang D, relevansi dengan indikator kompetensi yang akan dicapai. Ini sebetulnya sama dengan yang A sih, yang ketepatan dengan tujuan. Jadi ketepatan dengan tujuan belajar dan kompetensi yang ingin dicapai. Ini masih indikatornya. Sementara yang E, keselarasan dengan karakteristik materi pembelajaran. Jadi selaras karakteristik materinya. Nomor 15, seorang guru akan menunjukkan bangun ruang balok dengan memperjelas atau menekankan bagian-bagian balok seperti sisi, rusuk, diagonal ruang, diagonalisasi, dan seterusnya. Software yang dapat digunakan adalah untuk presentasi atau menunjukkan atau menjelaskan, ini akan lebih mudah menggunakan PowerPoint. Bahkan kita bisa memanfaatkan animasi-animasinya. Kan kalau di PowerPoint ada animation pen itu ya, kita memanfaatkan animasinya untuk memperjelas beberapa bagiannya. Ini menggunakan PowerPoint. Ada banyak animasi yang bisa membantu kita untuk memperjelas ini.
yang misalnya gambarnya diperbesar, terus beberapa garisnya diperjelas atau dibuat berubah warna, dan seterusnya, menggunakan PowerPoint. Kalau Word itu untuk pengolah kata, kalau Excel itu pengolah data. Kemudian nomor 16, Medina mulai menulis ketika duduk di kelas 5 SD. Biasanya putri pasangan Erwin Lienanda dan Ati Hatijah dan seterusnya. Ini seperti bahasanya bahasa di di surat kabar, di majalah atau di artikel-artikel online seperti itu ya. Tapi yang di sini ditanyakan adalah ragam bahasanya. Nah, di sini sumbernya dari modul PKB KKA atau kelompok kompetensi A. Ragam bahasa itu banyak sekali dan dasarnya juga beraneka ragam. Nah, diantaranya berdasarkan subdimensi pemakainya, ada bahasa intimate, ini biasanya antar teman yang sudah akrab, kemudian santai, terus ini biasanya belum terlalu akrab tapi juga di forum yang tidak formal, konsultatif, ini biasanya guru kepada murid. Kemudian resmi dan buku-buku itu frozen tuh kayak misalnya protokol upacara, itu berarti masuknya bukan resmi lagi, tapi buku atau frozen. Kemudian ada ragam bahasa dilihat dari media atau sasarannya itu ada yang tulis dan lisan. Tulis dan lisan ini sebetulnya kalau dilihat dari media sasarannya ini maksudnya ragam tulis. Cuma di sini kan tidak ada pilihan ragam tulis. Dilihat dari penuturnya, ragam bahasa dibagi menjadi ada tiga, yaitu dialek, resmi, dan tak resmi. Nah, ini termasuk resmi. Kenapa? Karena beberapa poin penting atau kata kunci di ragam bahasa yang resmi itu digunakan untuk berkomunikasi atau bicara dengan orang yang tidak dikenal. Jadi untuk orang yang tidak dikenal. Nah, ketika seorang wartawan atau jurnalis menulis di sebuah media, itu kan antara dia dan pembacanya tidak saling mengenal. Itu sebabnya menggunakan ragam resmi. Walaupun resmi juga bertingkat. Semakin semakin tinggi tingkat formalitasnya, maka semakin tinggi kebakuannya. Makanya ini sebenarnya tidak terlalu baku, tapi ini cukup baku seperti itu. Jadi ini masuk ke ragam bahasa resmi, tidak ada ragam bahasa penelitian. Ini penelitian juga masuknya resmi, ragam bahasanya pendidikan, jurnalistik. Kalau lisan ada, cuma ini termasuk ragam bahasa tulis, seperti itu. Nomor 17, ada 3 kalimat bisa kita gabungkan. Gabungannya adalah Indonesia adalah negara pertanian, tetapi Indonesia menghadapi kendala serius dalam hal musim, sehingga swasembada beras belum tercapai. Ini pakai feeling aja sih Bapak Ibu mengerjakannya kalau ada ini. Kemudian nomor berikutnya ini ada puisi, judulnya Di Negeri Amplop. Ini yang saya blok ini berarti satu kata yang menjadi kata kunci dari jawabannya. Di sini jawabannya suasana hati yang digambarkan oleh penulis adalah suasana marah. Di sini ada beberapa kata-kata yang menunjukkan marahnya sebetulnya kalau kita hayati. Ini penting penghayatan. Termasuk penggunaan diksi atau pilihan katanya juga bisa kita perhatikan di sini. Ini banyak sindiran-sindiran. Jadi ada rasa marah yang mendasari. Kemudian nomor 19, artikel tentang cara mengelola keuangan. Ini ada kata-kata yang saya blok warna kuning, yaitu kata-kata reksadana, saham, dan deposito. Ini mengantarkan kita pada jawaban bahwa tujuan penulis menulis artikel ini adalah untuk sebelumnya memberikan informasi tentang produk investasi yang dapat dikelola oleh pemula. Jadi pembaca tidak akan sama sekali untuk memilih saham kah, reksadana kah, deposito kah, tapi hanya ngasih informasi. Jadi ini masuknya teksnya teks eksplanasi. Kalau meyakinkan itu lebih ke argumentasi. Memberikan pernyataan bahwa teknologi memudahkan siapapun untuk berinvestasi juga teks argumentatif. Kalau ini lebih ke eksplanasi, Bapak Ibu. Jadi hanya memberikan informasi mengenai produk investasi yang dapat dikelola oleh pemula.
Kalau yang D dan E jelas salah, karena di sini fokus hanya ke saham saja, yang D, yang E fokus hanya ke reksadana saja. Sedangkan di sini membahas reksadana iya, saham iya, deposito juga iya. Masing-masing punya kelebihan dan keuntungannya. Kemudian nomor 20, ini ada artikel, tidak perlu dibaca detail nih Bapak Ibu. Kata yang bercetak itu yang zaman kuno, di situ ditulis kapital pakai tanda petik, itu perlu diperbaiki. Diperbaikinya seperti apa? Ditulis biasa aja, hurufnya kecil semua dan tidak usah ditanda petik karena itu bukan kata yang spesial sebetulnya, itu kata-kata yang biasa aja. Bukan kata asing, bukan bukan ungkapan juga, jadi biasa. Zaman kuno. Kemudian nomor berikutnya adalah ini tentang eksploitasi kalau nggak salah ya, eksploitasi. Kan bacaan ini ada satu kata eksploitasi, dan eksploitasi ini kita disuruh memaknai, tapi yang ditanya adalah lawan maknanya, makna yang berlawanan. Nah, sebenarnya dari KBBI, eksploitasi itu maknanya pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan. Nah, sementara kata-kata ini, kata-kata yang A sampai ini pengertiannya, eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, dan seterusnya. Ini bisa disamaartikan dengan pengusahaan. Jadi penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Ini berarti pengusahaan atau mengusahakan. Jadi eksplorasi termasuk makna, termasuk atau sama bersamaan makna dengan eksploitasi, bisa disamakan maknanya. Kemudian yang restorasi. Restorasi ini makna di KBBI adalah pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula. Ini malah justru kebalikannya. Jadi kalau eksploitasi itu malah pengambilan, pemanfaatan. Kalau restorasi justru dikembalikan. Kemudian pemerasan, jelas tadi ada di sini pemerasan. Kemudian pendayagunaan juga ada, pendayagunaan tadi. Penguasaan ini bisa disamaartikan dengan pemanfaatan untuk kepentingan, untuk keuntungan sendiri. Jadi jawabannya adalah restorasi. Walaupun biasanya kita mengenal kata restorasi ini untuk bangunan kayak gitu. Tapi sekarang sudah banyak digunakan sih restorasi kendaraan, restorasi bangunan. Kemudian nomor 22, kata emisi memiliki beberapa makna, kecuali makna kata emisi adalah, nah ini jawabannya pembiasan, dasarnya masih dari KBBI. Pancaran ada, pemancaran cahaya panas juga disebut emisi juga bisa, pengeluaran juga bisa, kandungan gas mesin yang dibuang juga bisa. Biasan ini kan lebih ke pembelokan, sebetulnya kalau Bapak Ibu kita sudah familiar dengan kata-kata pembiasan itu di cahaya, itu kan pembelokan cahaya. Sementara kalau emisi itu pengeluaran atau memancarkan. 23, kita masuk ke matematika, ada data besar di dunia. Ini catatan suhu tertinggi dan terendahnya. Moskow, Meksiko, Paris, Tokyo. Masing-masing suhunya, perubahan suhunya, di Moskow, ini diambil selisihnya yang Bapak Ibu kan, tertinggi dikurangi yang terendah. Berarti perubahan suhunya Moskow 23 derajat, Meksiko 17, 34 dikurangi 17, Paris 20, 17 dikurangi 3, Tokyo 27. Ini sebetulnya akan lebih mudah kalau Bapak Ibu tuh bikin kayak kalau ke murid-murid itu bikin pakai garis bilangan kayak semacam termometer kayak gitu. Jadi tingginya yang tertingginya 18, terendahnya -5, otomatis rentangnya adalah 23. Terus yang Tokyo 25 dengan -2, otomatis rentangnya adalah 27. Maka yang terbesar perubahan suhunya adalah Tokyo dan Moskow. Nomor 24, ini masuk ke materi pengolahan data. Tabel frekuensi menunjukkan olahraga yang disukai siswa di kelas 5 SD Cilacap Bercahaya. Ada 4 jenis. Pernyataan yang menggambarkan data secara benar. Jadi data yang benar adalah jawabannya A, ini mudah sekali. Siswa yang menyukai tenis meja 2 kali yang menyukai berenang.
Yang tenis meja 4, yang berenang 2, jadi 2 kali lipatnya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya berkesempatan untuk belajar, mungkin Bapak Ibu dapat banyak soal-soal ya. Tidak hanya kompetensi teknis saja, tapi mungkin soal-soal yang manajerial, terus skolastik juga. Ini kalau misalnya sedang soalnya bentuknya print out, ketika Bapak Ibu ketika memilih salah satu jawaban itu paham kenapa jawaban lainnya tidak dipilih. Ini ketika memilih A itu harus sudah bisa menemukan kenapa tidak memilih jawaban B, C, D, dan E. Nah, ini karena apa? Karena B salahnya di mana? Seperti itu. Kita kesusahan juga biasa seperti itu nih Bapak Ibu. Karena harusnya lebih sedikit, bukan lebih banyak. Makanya salah. Yang C, karena harusnya 19, bukan 18. Yang D, karena harusnya 21, bukan 20. Yang E, karena harusnya lebih sedikit, bukan lebih banyak. Mungkin ini sedikit menguras waktu kita, atau meminta waktu lebih dalam belajar, tapi ini sangat membantu menurut saya. Karena materi untuk kompetensi teknis ataupun materi yang lain kan ini banyak banget Bapak Ibu. Sebentar. Ini materinya kan banyak banget, jadi kita nggak tahu sama sekali materi apa yang nanti akan keluar di soal. Jadi kalau bisa jadi maksudnya untuk beberapa option yang lain itu kita tahu persis penjelasannya seperti apa, karena bisa jadi nanti materi yang ada di option itu yang keluar. Misalnya belajar, ada banyak teori belajar. Ketika kita ngerjain soal yang keluar itu belajar teori humanistik. Nah, di pilihan ada beberapa teori lain. Nah, kita harus baca dan pahami juga teori-teori yang lain, karena bisa jadi latihan soalnya keluar teori humanistik, tapi nanti yang keluar di soal benerannya misalnya teori pemerasan informasi kayak gitu. Nomor 25 ini tentang perbandingan dan skala, masuk ke kecepatan. Ini yang ditanya sama, mana pernyataan yang benar. Kita hitung dulu kecepatan Adrian berapa, kecepatan Carlos berapa. Di sini kecepatan Adrian berarti jarak dibagi waktu, 75 dibagi 45, 5/3 meter per sekon per detik. Kecepatan Carlos 125 dibagi 75, sama 5/3 meter per sekon. Dan ternyata kecepatan mereka berdua adalah sama, jadi jawabannya yang B. Ini sudah jelas kenapa yang A salah. Karena di sini tertulis Adrian lebih cepat. Kenapa yang C salah? Carlos lebih cepat. Kenapa yang D salah? Adrian lebih cepat. Kenapa yang E salah? Carlos lebih cepat, dan seterusnya. Jawabannya B. 26. Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Jumlah yang, nah ini dari perkatanya kita paham, dari perkalimatnya kita pahami lalu kita ubah. Jadi Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Nanti kita bikin 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, sampai tambah 20. Jumlah yang didapatkan adalah 224. Nah, ternyata 224. Tapi ini adalah kekeliruan. Ada satu halaman yang terhitung 2 kali. Kekeliruan berarti ada selisih. Jadi nanti aslinya atau sebenarnya harusnya kurang dari 224 jumlahnya. Jika dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali adalah, maka kita harus menghitung penjumlahannya. Kalau Bapak Ibu nggak hafal rumus, bisa manual sih nggak apa-apa sebetulnya, tapi ini agak menguras waktu ya. Jadi kita bisa pakai rumusnya sebetulnya tinggal n/2 atau setengah n. N-nya sini 20, jadi setengahnya adalah 10, dikalikan dengan jumlah A itu suku pertama ditambah suku terakhir. Suku pertamanya 1, suku terakhir itu halaman terakhir yang dihitung berarti 20, 21. Jadi cuma 10 kali 21, 210. Selisihnya adalah 14. Jadi halaman yang dihitung 2 kali adalah halaman 14. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini menentukan
masuk ke materi geometri, menentukan rumah ukuran yang ideal, memang susah gampang, dan seterusnya. Ini yang saya blok warna hijau, ini adalah kata kuncinya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu, maka ukuran minimal, berarti bisa lebih, kalau minimal itu. Bisa lebih. Dan diperkuat lagi di blok yang saya blok warna hijau berikutnya. Meski tidak harus sama persis, berarti bisa lebih, nggak harus sama persis. Tapi ini adalah ukuran ideal untuk 2-5 orang. Di sini disebutkan, Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Berarti hanya 3 orang keluarganya Pak Ali ini. Berarti ini masuk ke ukuran ideal, tadi kan 2-5 orang. Tapi ada beberapa kriteria yang kriteria rumah yang khusus ingin dibangun oleh Pak Ali. Yang pertama, tidak memiliki asisten rumah tangga, jadi tidak perlu kamar tidur asisten rumah tangga. Kemudian tidak membuat kamar khusus tamu, dan ada 2 kamar mandi. Nah, di sini, ini yang sebelah kanan adalah ukuran ideal untuk semua ruangan, jika ada. Yang sebelah kiri, yang di blok warna abu-abu ini, yang sebelah kiri adalah yang versi rumahnya Pak Ali. Luas tanah minimal. Jadi kita hitung satu-satu, kamar tidurnya, kamar tidur utama, kamar tidur anak, ruang tamu, ruang makan, dapur, garasi, kamar mandinya 2, ini sudah 2 kamar mandi 7,5, karena per kamar mandi 3,75, gudang, sampai total luasnya adalah 82,5. Nah, kemudian nomor 28 masih dengan stimulus yang sama tadi. Ini ada denah rumah dengan ukurannya masing-masing. Bisa terlihat bahwa rumah ini memiliki panjang 10 meter, lebarnya 6 meter. Jadi total ukurannya adalah 60 meter persegi. Nah, untuk kamar tidur utama, luasnya adalah 3x3, karena itu yang 6 meter lebarnya kan dibagi 2 sama panjang ya. Jadi 3x3, terus ternyata ada tanda sama seperti itu. Ada tanda sama. Jadi 9, kemudian kamar tidur anaknya 9 ukurannya, ruang tamunya 8, ruang makannya 12, kamar mandinya 4,5. Nanti kalau memang bisa dicek nggak apa-apa. Berdasarkan informasi di atas adalah salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah ini yang saya blok warna biru, ini yang tidak ideal. Kenapa? Karena idealnya tadi kamar tidur utama kan harusnya berapa tadi? 12 ya. Ternyata di sini 9, jadi nggak ideal. Kamar tidur anak berarti ideal. Ruang tamu di sini 8. Tadi kan harusnya ruang tamu itu 15 ya. Jadi nggak ideal. Begitu juga dapur. Dapur tadi itu idealnya 9, di sini hanya 4,5. Garasi juga di sini 9, padahal idealnya garasi itu 15. Jadi bisa disimpulkan dari denah rumah ini adalah kamar tidur utama, ruang tamu, dapur, dan garasi. Berarti yang dianggap ideal dan perhitungan catatan tadi minimalnya, maka kamar mandi dan kamar tidur anak. Jawabannya yang C. Dan ini yang blok warna biru juga ini berarti salahnya di sini. Nah, yang A salahnya di kamar tidur utama, yang B salahnya di dapur, yang D salahnya di garasi dan dapur, yang E salahnya di garasi. Lanjut nomor 29, suatu truk harus mengangkut 18,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Apabila truk tersebut hanya 2,2 ton. Di sini 2,25 ton pasir setiap kali angkut, maka berapa kali perjalanan yang harus dilakukan 2 unit truk? Ada 2 unit truk, berarti tiap unit truk punya kewajiban masing-masing. Berapa yang harus diangkut? 18,5 bagi 2, 9,25. Frekuensi pengangkutan atau banyaknya pengangkutan tiap truknya, maka dibagi. Ternyata 4 kali. Hasilnya 4, tapi masih ada sisa. Nggak tepat, nggak habis gitu ya. Sisanya adalah 0,25. Berapapun sisanya, kan tetap 1 kali pengangkutan. Jadi dianggap 5 kali
pengangkutan. Maka frekuensi pengangkutan 2 unit truk ini adalah 2 kali 5, yaitu 10 kali. Nomor 30, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisien. Ekoefisien ini artinya disebut juga ekoefisiensi. Singkatan dari kata ekologi dan efisiensi. Efisiensi berarti ada proses meningkatkan efisiensi, tapi memperhatikan ekologi atau masih mengupayakan perbaikan kinerja lingkungan. Makanya di sini prinsip dimanfaatkan efisien, tapi tidak berdampak buruk pada lingkungan. Nomor 31, bagian tumbuhan yang berfungsi mengangkut air dari akar sampai ke daun adalah jaringan atau pembuluh kayu. Bapak Ibu, ini saya sudah hafal semuanya materi siswa ya. Kalau yang phloem itu mengangkut dan mengedari zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Kalau epidermis ini karena jaringan yang paling luar bagian tubuh tumbuhan, jadi sebagai pelindung fungsinya. Kalau yang peripat menyimpan zat makanan atau air, dan yang meristem ini membentuk akar, batang, cabang, daun. Selain itu juga memperpanjang dan memperlebar batang, serta memperpanjang dan memperkuat akar dan mendorong perkecambahan. Jadi kalau meristem ini untuk pertumbuhan. Kalau parenkim untuk penyimpan. Epidermis perlindungan. Phloem dan xilem pengangkut. Xilem pembuluh kayu, mengangkut dari akar, phloem pembuluh mengangkutnya dari daun. Sambil dihafal ya Bapak Ibu. Nomor 32, salah satu bahan karsinogenik yang masuk ke dalam tubuh akibat menghisap asap rokok adalah, di sini jawabannya tar. Kata kuncinya adalah kalau tar itu bersifat karsinogenik. Itu kayak bisa memicu kanker kayak gitu. Kalau yang kadmium ini fokusnya adalah mengganggu penglihatan atau akan berkumpul di retina mata mengganggu penglihatan. Kalau ini lebih ke memberikan efek kecanduan. Kalau karbon monoksida ini berdampak kepada jantung. Kalau arsenik ini berdampak pada kandung kemih dan paru-paru, karena arsenik ini juga menjadi bahan utama dalam racun tikus. Nomor 33, ini tentang kepadatan populasi. Ada luas sebuah tanah, berapa populasi binatang yang karena ada 10 ekor semut, 4 meter, maka menghitung kepadatannya, jumlah semut dibagi dengan yaitu 2,5 ekor per meter persegi. Itu kalau ditanya kepadatan populasi manusia juga bisa, misalnya dicap luasnya berapa meter persegi, kemudian jumlah penduduknya berapa, maka kepadatan populasinya berapa. Jadi tinggal jumlah penduduk dibagi dengan jumlah luas wilayahnya. Itu sebabnya bisa membuat kesimpulan kota yang paling padat penduduk Jakarta. Karena memang bandingan antara jumlah penduduk wilayahnya itu sangat sedikit sekali, mungkin kayak ruang gerak manusia per orang persegi seperti itu. Kalau ini kan berarti per meter persegi, dan yang paling jarang adalah Papua begitu. Nomor 34, rantang cahaya yang indera penglihatan sebelum sampai di otak melalui bagian, ini kalau dilihat di gambar sudah sangat jelas ya, berarti bermula dari kornea, masuk ke lensa, kemudian masuk ke retina. Ini yang di atas ini dulu saya sama murid-murid saya, dulu saya pernah kalau ngajarin tentang anatomi mata itu biar mereka paham gitu, pergi pakai lagu.
Ini ada lagunya. Menerima pupil pengatur cahaya, iris pemberi warna, lensa fokuskan cahaya, retina saraf mata, antara rangsang ke otak, agar mata kita dapat melihat. Jadi apa namanya, jelas perjalanannya dari kornea dulu, terus diterima sama kornea, diatur sama pupil, difokuskan sama lensa, jatuh ke retina, dibentuk bayangan, terus diantar ke otak stimulusnya, bayangannya melalui saraf mata, begitu. Kemudian 5, ini masih IPA. Lalat lebah, estropi. Tubuhnya berbulu dan berwarna seperti lebah, walaupun tidak memiliki sengat. Jadi menyerupai lebah, tapi nggak punya sengat, nggak kayak lebah. Kalau lebah kan salah satu cara perlindungan dirinya menggunakan sengat. Kalau ini karena dia nggak punya sengat, lalat ini, tapi tubuhnya mirip dengan lebah. Tujuannya apa? Biar leluasa masuk ke sarang lebah untuk mencuri makanan. Bentuk adaptasi tersebut adalah adaptasi tingkah laku yang disebut mimikri. Nah, di sini yang saya blok warna kuning dalam biologi evolusi. Mimikri merupakan proses evolusi yang terjadi pada spesies untuk menjadi sama dengan spesies lainnya. Jadi dimirip-miripin gitu. Biasanya mimikri menyerupai satu spesies sebagai salah satu cara menghindari bahaya, misalnya bila berhadapan dengan predator. Jadi menjadikannya sama dengan spesies yang lainnya, ini mimikri. Hampir sama dengan kamuflase, cuman kalau sama-sama adaptasi tingkah laku juga, cuma kalau kamuflase ini lebih detailnya ini tidak ada yang berubah dengan tubuhnya, tapi dia sengaja mencari lingkungan yang bisa membuat tubuhnya itu kayak jadi tersamarkan. Kayak misalnya kan rambutnya panjang, terus dia di semak-semak padang ilalang seperti itu. Apa? Karena biar nggak ketahuan kayak gitu, biar nggak ketahuan karena di antara padang rumput gitu warnanya coklat misalnya hampir sama kan dengan warna tubuhnya singa. Atau jerapah juga yang warna mirip kayak batang pohon, makanya dia biasanya berdirinya ya di itu biar nggak ketahuan sama harimau, akan berdiri di tengah-tengah padang seperti itu, dia yang tinggi karena warna memang menyerupai dari batang pohon, warna batang pohon. Kalau mimikri itu memang biar menyangarkan, mengubah apa yang ada dalam dirinya. Kalau ekolokasi, ini menggunakan gelombang suara untuk menentukan letak objek-objek berdasarkan pantulan gelombang suara itu. Sesaat sementara tidak ada ya di adaptasi tingkah laku ini. Jawabannya A. Lanjut nomor 36 tentang tumbukan. Ketika ada kelereng Hanif menabrak kelereng Ridwan yang sedang diam, yang tidak mungkin. Tumbukan bisa menyebabkan beberapa peristiwa atau gaya bisa menyebabkan benda mengalami beberapa geraknya yang berubah atau bentuknya yang berubah. Mungkin adalah dua kelereng jadi diam. Seperti itu. Nomor 37. Menurut letak, ini harusnya bukan geografis sih, astronomis mungkin ya. Menurut letak astronomisnya, Pontianak berada di koordinat derajat lintang selatan dan ini bukan sampai dan 9 derajat bujur timur. Di anak pukul 10.30 GMT, Kabupaten Bolang Mongondo. Dari garis lintangnya, ini hampir sama. Bujurnya, lintangnya ini 0 derajat, tapi lintang utara ya. Lintang utara. Tapi garis bujurnya ini 123 derajat sampai 120 derajat bujur timur. Menunjukkan pukul, nah perbedaan waktu ini yang dipengaruhi oleh posisi berdasarkan garis bujurnya. Dan setiap
15 derajat, perbedaan 15 derajat pada garis bujur, maka perbedaan waktunya adalah 60 menit. Makanya Indonesia ini rentang 45-46 derajat bujurnya dari 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur nih Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal, itu rentangnya berarti kan 45-an, 45-46. Itu berarti terbagi menjadi 3 daerah waktu yang berbedanya masing-masing 1 jam karena memang rentang derajat bujurnya dari barat sampai ke timur adalah 45 sampai 46 derajat di 3 daerah waktu berbeda setiap 60 menit. Nah, 60 menit ini setiap 15 derajat, maka kalau 1 derajat berapa menit? Berarti 4 menit. Ini mungkin pas di sini ternyata sisihnya adalah 15 derajat. Ini nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada soal sejenis yang menunjukkan si derajatnya kok cuma 5 derajat. Kalau 5 derajat berarti ya 5 kali 4, perbedaan waktunya 20 menit, seperti itu. Kalau ini 15 derajat, pas berarti perbedaan waktunya adalah 60 menit. Kalau berbeda 1 derajat, berarti perbedaan waktunya 4 menit. Kota Bali dengan Malang seperti itu. Berbedanya 1 derajat. Walaupun Malang sudah barat, Bali, Indonesia. Tapi jadi kalau berbedanya cuma 1 derajat, bedanya 4 menit gitu. Jadi ini jawabannya 11.30. 10.30 ditambah 1 jam. Nomor 38. Salah satu fungsi mempelajari sejarah adalah instruktif. Artinya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fungsi sejarah. Edukatif, rekreatif, inspiratif, instruktif, dan masa depan. Nah, instruktifnya adalah sering dipergunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran pengetahuan lain. Kalau yang edukatif itu berarti mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi agar bisa diambil manfaat atau untuk pelajaran di masa depan, peristiwa-peristiwa di masa lampau. Kalau yang rekreatif berarti mengetahui kehidupan masyarakat masa lampau agar kita bisa tahu kehidupannya seperti apa dan keindahan-keindahan yang terjadi di masa lampau. Misalnya pembelajaran dengan jalan ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, seperti itu. Kalau inspiratif berarti jadi bahan untuk bisa kayak bahan cerita untuk bisa memotivasi generasi penerus. Kayak misalnya cerita tentang Gajar Dewantoro kepahlawanannya, cerita tentang Soekarno, menjadi inspiratif, fungsi inspiratif. Kemudian fungsi masa depan ini berarti untuk menjadi pelajaran agar masa depan lebih baik. Artinya untuk peristiwa-peristiwa yang tidak positif di masa lalu dipelajari agar tidak terulang lagi sedepan. Kayak misalnya Indonesia pernah dijajah, kan ada sebab-sebabnya, faktor-faktor kenapa Indonesia dijajah. Maka faktor-faktor itu di faktor-faktor yang menyebabkan penjajahan itu dihilangkan agar tidak terjadi lagi penjajahan, seperti itu. Jadi jawabannya kalau instruktif itu dari kata instruksi atau pembelajaran, maka sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Nomor 39 tentang disintegrasi sosial. Dapat menimbulkan masalah sosial. Karena apa? Karena ada kondisi anomi. Anomi itu kacau atau tidak ada aturan. Kenapa tidak ada aturan atau kacau? Karena norma lama kehilangan legitimasinya, sedangkan norma baru belum mengikat erat. Jadi disintegrasi sosial ini berkaitan erat dengan norma. Di sini ada faktor-faktor yang di bagian kanan itu, saya tulis ada faktor-faktor yang mempengaruhi disintegrasi sosial. Apa saja? Karena tidak ada persepsi atau persamaan pandangan mengenai norma. Ada norma-norma yang tidak berfungsi dengan baik. Ada pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Tidak ada sanksi bagi pelanggar norma. Jadi tidak menimbulkan efek jera, terulang lagi. Atau tindakan di masyarakat udah nggak sesuai lagi dengan norma dan diabaikan saja. Ini yang menyebabkan disintegrasi sosial.
Jadi di sini jawabannya adalah terdapat kondisi anomi di mana norma lama kehilangan legitimasinya, sedangkan norma yang baru belum mengikat erat. Jadi kayak ngambang seperti itu. Intinya kalau disintegrasi sosial ini erat kaitannya dengan norma dan nilai. Nanti ada hubungan antara norma dan nilai. Nomor 40. Peserta didik di SD menerima pembelajaran IPS sesuai dengan tingkatannya. Yang bukan tujuan pembelajaran IPS di SD adalah, jawabannya adalah D, mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan secara pedagogik dan psikologis. Karena apa? Ini yang D masuk tujuan pembelajaran IPS, tapi untuk KBK kurikulum yang tahun 2004. Kalau yang A, B, C, dan E ini yang sekarang, kurikulum 2006, masih KTSP. Sampai sekarang walaupun kurikulum 2013, sebetulnya kurikulumnya tidak berubah, hanya beberapa cara-caranya aja. Karena masih menggunakan dasarnya adalah sama kurikulum tingkat satuan pendidikan. Cuma sekarang hanya karena ada tematiknya, terus ada penguatan karakternya, ditambah lagi setelah Merdeka Belajar ada pembelajaran berorientasi HOTS, penilaiannya juga harus HOTS. Sekarang ditambah lagi ada literasi, numerasi, AKM, seperti itu. Semua semakin berkembang, tapi dasarnya sebetulnya sama, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya tiap satuan pendidikan itu punya wewenang untuk bisa mengembangkan kurikulumnya sendiri. Terus nomor 41, ada berbagai cara melakukan perluasan produksi. Usaha untuk perluasan produksi dengan jalan meningkatkan produktivitas, faktor-faktor produksi, meningkatkan produktivitasnya, ya namanya intensifikasi, meningkatkan produktivitas. Kalau yang ekstensifikasi ini lebih ke perluasan areal. Kalau produksinya pertanian berarti pertanian, kalau industri berarti industri, seperti itu. Kalau otomatisasi ini berarti mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin yang otomatis. Kemudian kalau diversifikasi berarti membuat sesuatu menjadi lebih beragam. Ada misalnya tadinya perusahaan misalnya perusahaan makanan yang terbuat dari pisang seperti itu. Awalnya hanya memproduksi satu saja, tapi kemudian diversifikasi, jadi bisa jadi stripping pisang, bisa jadi nugget pisang, bisa jadi biskuit pisang atau cake pisang, itu namanya diversifikasi seperti itu. Modernisasi berarti proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menjadi keadaan yang lebih modern. Kalau ini hampir sama dengan otomatisasi, tapi bedanya kalau otomatisasi sudah berhubungan dengan teknologi atau mesin. Kalau modernisasi bisa ke gaya hidup juga, bisa ke hal-hal yang lain. Atau pola pikir atau cara pandang. Nomor 42, ini tentang kebijakan ekonomi. Negara A menjual produk ke negara B harganya 10 juta. Padahal di dalam negerinya sendiri, negara A menjual dengan harga 8 juta. Namanya kebijakan dumping. Jadi ada diskriminasi harga. Jadi di luar negeri itu lebih murah daripada di dalam negeri tujuan tertentu. Kalau kuota itu membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Kuota ini termasuk salah satu upaya proteksi dari pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan harga barang-barang impor. Kalau tarif biaya masuk itu pembatas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau masuk ke wilayah negara. Itu sebabnya beberapa tahun ketika kita sudah mengelar bebas di ASEAN, Asia Tenggara, itu kenapa banyak harga-harga barang-barang impor dari negara-negara di ASEAN itu lebih murah, karena memang ada pembebasan tarif biaya masuk, kayak gitu. Kayak produk-produk sabun kecantikan, skincare dari Thailand, itu gampang banget masuk Indonesia dan harganya murah-murah banget. Dari beberapa negara lain, tidak hanya di ASEAN, juga pemerintah membuat perjanjian begitu, misalnya barang-barang dari Cina, kenapa harganya murah-murah? Karena memang mungkin tarif biaya masuknya ini ada perjanjian tertentu yang dilakukan pemerintah dengan pihak negara tersebut,
termasuk menghilangkan tarif biaya masuk. Kemudian ada subsidi. Subsidi ini kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Bentuknya bisa keringanan pajak, pemberian fasilitas, pemberian kredit yang murah, ataupun pemberian hadiah atau hibah dan insentif dari pemerintah. Jawabannya, ini namanya politik dumping. 43, Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPS tentang gejala alam yang terjadi di Indonesia, peserta didik perlu melakukan kegiatan simulasi. Fokus di kegiatan simulasi saat terjadi gempa. Maka ini termasuk dimensi pengetahuan prosedural. Jadi Bapak Ibu, dalam kurikulum itu kan ada 3 kompetensi yang kita kembangkan, yaitu kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di kompetensi pengetahuan ini ada 4 dimensi, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kontekstual itu bukan termasuk kompetensi, bukan termasuk dimensi pengetahuan. Kalau faktual itu mengenal dasar, ketika siswa mau belajar sebuah konsep, gitu. Kayak misalnya siswa mau belajar konsep yang konseptualnya nanti adalah luas bangun ruang misalnya, atau volume bangun ruang kubus, maka ada faktualnya yang harus dilihat, mana itu titik sudut, mana yang termasuk sisi, ada berapa jumlah sisinya, nah itu faktualnya. Terus konseptualnya masuk ke bagaimana menghitung permukaannya, atau menghitung volumenya. Nah, kalau prosedural itu sudah masuk kepada pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Kalau kubus misalnya, proseduralnya adalah bagaimana membuat jaring-jaringnya, seperti itu. Nah, kalau metakognitif, ini berarti berhubungan dengan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap pengetahuan atau pemikiran mereka sendiri. Kayak misalnya ketika metakognitif tadi masuk ke materi yang bangun ruang, itu berarti siswa diminta untuk mencari sendiri. Misalnya kalau saya membuat pertanyaan ke murid itu, coba kalian temukan beberapa benda-benda di rumah kalian yang berbentuk kubus. Nah, mereka suruh nyari, mereka menunjukkan foto bendanya, terus mereka sudah memberikan alasan atau penilaian sendiri. Ini saya ambil barang ini, kenapa? Karena sudah saya ukurannya adalah kayak gini dijelaskan. Mereka bisa menjelaskan sendiri, masuk metakognitif, begitu. Jadi ada dimensinya sendiri. Jadi jawabannya kalau melakukan sesuatu atau kegiatan yang ada tahap-tahapnya atau langkahnya, ini masuk ke prosedural. Prosedur itu kan tahapan-tahapan langkah. Nomor 44, dilihat dari segi mengikatnya antara nilai dan norma, yang dapat dibukakan bahwa jawabannya adalah norma itu lebih mengikat dibanding nilai. Kenapa? Walaupun nilai dan norma ini ibarat seperti 2 sisi mata uang. Ini kayak saya balik ya nulis pembahasannya. 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau nilai itu dianggap baik, satu yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang dianggap penting oleh masyarakat. Dan ini menjadi satu hal yang berarti dan ukuran yang dijadikan sebagai pengukuran bagi seseorang atau sekelompok masyarakat. Nilai ini lebih subjektif, lebih beragam. Kalau norma itu sudah menjadi kaidah atau aturan yang disepakati oleh masyarakat. Jadi kalau norma itu ada sebuah kesepakatan di situ. Kalau nilai itu hubungannya dengan pribadi. Jadi tentang sesuatu kita yakini itu nilai. Itu sebabnya kalau nilai itu menyangkut dengan individu dan sekelompok masyarakat, kalau norma itu lebih luas masyarakatnya karena ada kesepakatan di situ. Itu sebabnya norma lebih mengikat dibanding nilai. Yang nomor 45, contoh perangai atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma moral, dan norma hukum sekaligus sebagai berikut. Kecuali ini suka berprasangka jelek kepada orang lain, karena ini hanya hubungannya dengan norma agama, masuk penyakit hati kan gitu. Jadi tidak ada orang yang berprasangka jelek terus dihukum pidana, tidak ada. Kecuali kalau prasangka itu sampai diungkapkan menjadi sebuah fitnah atau ujaran kebencian atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi kalau hanya berprasangka itu kan hanya dalam pikiran dan perasaan. Maka tidak ada sanksi moral dan tidak ada sanksi hukum, apalagi sanksi hukum tidak ada sama sekali. Hanya sanksi agama karena hanya
Nomor 46, ini tidak ada jawabannya. Ini hasil pembahasan yang kemarin. Kemarin saya tidak teliti soalnya. Jadi bentrokan yang timbul karena persoalan SARA harus dihindarkan dan hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Terutama sila ke-1 jelas, karena sila ke-1 berkaitan dengan agama. Jadi SARA itu kan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Ada di sila pertamanya adalah nilai-nilai toleransi antar umat beragama seperti itu. Jadi nilai sila ke-1 jelas, kemudian yang kedua kemanusiaan, ada nilai kemanusiaan. Salah satu nilai kemanusiaan adalah tidak membeda-bedakan antara ras satu dengan ras yang lain. Jadi sila kedua juga ini masuk agar tidak timbul bentrokan. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, tidak membeda-bedakan antar ras. Kemudian yang sila ketiga, persatuan dan kesatuan, walaupun berbeda-beda suku atau agama. Jadi sila ke-1, ke-2, dan ke-3. Ini jawabannya harusnya ada C sebetulnya. Begitu. Ini tidak ada jawabannya ya Bapak Ibu. Karena bentrokan ini tidak sesuai dengan sila ke-1, sila ke-2, dan sila ke-3. Ini yang saya blok warna kuning. Nomor 47. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang merupakan karakteristik mata pelajaran PKN yang diintegrasikan dalam tematik terpadu? Jawabannya adalah yang B, penghargaan terhadap hak asasi manusia atau HAM, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial. Kalau yang A, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, ini masuk IPA. Kalau yang C sudah jelas, menyelesaikan masalah, menafsirkan solusinya, ini masuk matematika. Kalau yang D, dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Ini adalah karakteristik mata pelajaran IPS yang diintegrasikan dalam tematik terpadu. Kalau yang E, memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural, ini SBDP atau seni budaya. Jadi integrasi dari mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran seni budaya yang diintegrasikan dengan tematik terpadu. Kemudian nomor 48, bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan sebagai hasil refleksi atas kinerja. Jadi kinerja seorang guru atau pembelajaran yang kita lakukan, kita refleksikan, selanjutnya hasil refleksi itu kita tindak lanjuti. Nah, bentuk tindak lanjutnya seperti apa? Jawabannya adalah melaksanakan PTK. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendapatkan soal-soal seperti ini ya. Intinya PTK itu sebetulnya tindak lanjut dari refleksi kita. Nah, untuk membuat proses merefleksikannya itu, kita bisa membuat catatan harian atau jurnal reflektif. Sementara bagian dari PTK adalah kita membuat RP3 atau rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Sementara itu kalau yang option E, membuat program remedial dan pengayaan, ini bukan lanjut. Karena kalau membuat program itu kan kita biasa melakukan di awal ketika kita membuat RPP itu, membuat rancangan, kita sudah merencanakan program remedi dan pengayaan, tinggal nanti dilaksanakan yang mana? Apakah remedial, apakah pengayaan, atau kan keduanya, tergantung siswanya, tergantung pencapaian atau ketuntasan siswa. Nomor 49, berikut adalah bagian yang harus ada dalam latar belakang suatu proposal PTK, kecuali yang ini di latar belakang, di bagian pendahuluan. Kecuali adalah dukungan hasil-hasil penelitian terdahulu. Karena dukungan hasil-hasil penelitian terdahulu ini biasanya di bagian tersendiri di kajian pustaka. Jadi kalau latar belakang itu isinya kan masalah. Masalah itu timbul karena adanya kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan. Makanya di latar belakang itu biasanya ada kondisi idealnya dulu atau harapannya seperti apa, kemudian realitanya bagaimana berdasarkan hasil pengamatan. Nah, dari hasil pengamatan itu diperjelas lagi dari dokumen-dokumennya, memperjelas masalahnya. Jadi memperjelas masalahnya. Nah, di akhirnya, biasanya di bagian akhir latar belakang itu, ada tindakan yang dipilih untuk memperbaiki. Misalnya mau menggunakan strategi PJBL atau PBL. Nah, itu biasanya seperti itu, sistematika di latar belakang. Jadi yang tidak termasuk adalah dukungan hasil-hasil penelitian terdahulu, ini nanti masuk ke kajian pustaka. Dan nomor yang terakhir, ini ada gambar karikatur. Ketika ada gambar seperti ini, fokusnya ke semuanya.
baik itu ke gambarnya maupun ke tulisannya. Kata-kata yang diucapkan di sini ada satu kata yang diucapkan adalah katakan tidak pada korupsi, tapi gambarnya menunjukkan bahwa dia tikus. Tikus kita ketahui menjadi salah satu ikon apa ya? Ikon seorang koruptor yang dia tuh pencuri kan. Pencuri. Jadi kayak dia yang melakukan tapi dia yang mengkampanyekan atau berkoar-koar. Makanya di sini fungsi dari karikatur itu adalah sebagai kritikan atau mengkritik. Begitu Bapak Ibu, 50 pembahasan soal yang kemarin Bapak Ibu ikuti di simulasi P3K yang dilaksanakan oleh PGRI. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau misalnya mau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Sudarmono. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita kasih aplaus yang meriah untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Silakan Ibu Bapak bisa memberikan reaksinya atau dengan peluk langsung tidak masalah. Terima kasih sekali Ibu Dwi Wahyuning Aisyah, atau saya sering memanggilnya dengan Mbak Aisyah gitu ya. Telah menyampaikan materi dari nomor 1 sampai 50 dengan sangat luar biasa. Ibu Bapak, ini masih ada waktu kisaran 20 menit ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan boleh disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dulu, atau bisa lewat chat room. Silahkan. Ayo, silahkan. Ada tidak? Sambil mohon untuk bisa menghidupkan kameranya ya, supaya nanti kita bisa saling melihat, saling menyapa, walaupun secara virtual seperti ini ya. Kan jadi kelihatan itu senyum-senyum ya. Kan bermacam-macam ini. Tempatnya juga beraneka ya. Ada yang di rumah, ada yang di sekolah, ada yang mungkin di luar ruangan gitu. Ya. Ayo saya tunggu. Oh iya, saya sampaikan ya tentang materi yang disampaikan oleh Aisyah MPD ini nanti pada hari Rabu insya Allah akan saya share, karena hari esok hari Rabu itu masih ada satu sesi lagi penyampaian materi yang serupa oleh beliau juga ya, narasumber kita, tetapi dengan peserta yang berbeda. Karena perlu saya sampaikan bahwa peserta yang berasal dari SD ya, itu kemarin sejumlah 2.259. Sehingga kami bagi menjadi 3 dengan harapan semuanya bisa mengikuti. Tetapi nampaknya mungkin ada kendala apa, saya tidak mengerti, mungkin paham, mungkin sinyal, ataupun mungkin sarana. Sementara ini untuk yang hari pertama, kemarin tercatat ada 296 partisipan. Hari kedua sekarang, itu terakhir ini saya lihat ada 205. Tadi sempat menyentuh sampai 216. Itu artinya kan belum ada 25%-nya itu. Apalagi sampai 50%. Ya. Ini kesempatan terakhir untuk teman-teman yang belum mengikuti, bisa mengikuti besok. Ya, besok hari Rabu pukul 8 sampai pukul 10. Oke, Ibu Bapak, ya, silakan dihidupkan kameranya sambil nanti saya abadikan. Ya, saya print screen. Silakan, ini yang masih dimatikan masih banyak sekali. Saya sambil menunggu yang raise hand, ternyata belum ada yang raise hand, belum ada yang mau mendiskusikan. Ya. Oke. Ya, saya mulai untuk motret ya. Ya, senyum yang manis. Iya, 1, 2, 3. Iya, tetaplah pasang senyum karena belum tahu jenengan ada di halaman berapa. Lalu di halaman 1 atau 2. Ya. Lagi sekarang halaman kedua nih. Ya, oke. Halaman ketiga, siap ya? Oke. Halaman 4, ya. Siap. Iya. Ini sampai 8. Halaman ke-6. Bagi dokumentasi. Bentar saya mute dulu semuanya. Oke.
Satu halaman lagi, halaman terakhirnya, halaman 8. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Bapak, adakah yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Ini kesempatan emas, Ibu Bapak, bisa langsung berkomunikasi dengan narasumbernya, sang penulis soal kemarin ya, Mbak Aisyah. Kalau tidak raise hand, bisa langsung angkat tangan secara langsung seperti ini juga boleh, silakan. Jangan lupa hidupkan dulu mikrofonnya. Atau kalau Bapak Ibu ingin menghidupkan mikrofon hanya secara sejenak saja, bisa tekan space bar ya. Jadi tekan spasi sejenak begini, ditahan, kemudian di situ langsung on. Jadi kan ketika setelah selesai dilepas lagi, udah off lagi. Bagaimana Ibu Bapak? Ada tidak? Oh ya, Bapak, maaf Ya? tadi kayaknya ada yang kelewat sama saya deh. Oh, ya. Boleh share screen lagi sebentar, Pak? Boleh, silakan. Tadi yang halaman terakhirnya kayaknya belum saya sampaikan. Tadi saya langsung nomor Ya, terakhir 50, tadi halaman 50, nomor 50 tadi ya, terus diselesai. Iya, saya lupa. Silakan. Rata-rata jadi rata-rata akhir. Dengan izin sebentar nih Pak, Bapak Ya. Ibu, ini beberapa sumber. Nah ini dia. Silakan di slide show, Mbak. Oke, Bapak Ibu, ini beberapa rekomendasi dari saya untuk sumber-sumber yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk belajar tentang kompetensi teknis ini. Insya Allah bermanfaatnya nggak hanya sekedar untuk seleksi P3K ini, tapi juga ini akan banyak membantu mendapat banyak masukan untuk praktik pembelajaran kita nantinya di kelas, karena memang berhubungan sekali dengan dunia kita sehari-hari di sekolah seperti itu. Yang pertama adalah program guru belajar seri P3K. Ini paling saya rekomendasikan. Mohon semuanya Bapak Ibu yang akan melaksanakan seleksi P3K ini harusnya memanfaatkan kesempatan untuk belajar di program guru belajar yang sudah disediakan fasilitas dari Kemdikbud. Modulnya banyak sekali. Silahkan mulai belajar dari sekarang. Kemudian untuk bisa ngecek lagi, siapa tahu ada yang di luar dari materi-materi juga perlu kita pelajari, silakan Bapak Ibu Permendikbud yang tentang kompetensi guru tadi, nomor 16 tahunnya tahun 2007 deh harusnya, bukan 2006. Terus yang ketiga modul PKB, kemarin dari pembahasan soal tadi, karena memang penyusunan pembahasan soal itu dibuat sebelum program guru belajar seri P3K, maka saya banyak mencari referensi dari modul PKB tentang kompetensi pedagogik terutama. Terus modul PKP juga, ini materinya lebih ke kompetensi profesional, materi-materi pelajaran. Di Mapol ada semua. Modul PPG juga yang soal Bapak Ibu yang pernah ikut PPG mungkin tidak jauh berbeda. Kemudian program guru belajar seri pandemi dan seri AKM, ini materi yang terupdate untuk saat ini tentang literasi, numerasi. Terus kalau di seri pandemi itu kita belajar tentang diagnostik awal sebelum kita mengajar, pentingnya mempertahankan kondisi psikososial siswa dan orang tua serta diri kita sendiri karena di masa pandemi seperti itu. Kemudian latihan-latihan soalnya bisa latihan-latihan soal yang PPG, yaitu yang UTN-nya, kemudian soal UGN yang memang fokusnya ke profesional, atau soal-soal guru berprestasi di internet banyak Bapak Ibu. Tambahan untuk materi bahasa Indonesia mungkin penting juga untuk sesekali membuka QED atau KBBI. Mungkin itu. Nanti kalau ada diskusi lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi saya beberapa soal. Saran saya sih kalau beberapa teman di Kecamatan Majenang itu ada yang membuat kelompok-kelompok belajar tertentu gitu. Jadi bikin kelompok belajar sendiri, hampir sama sih kayak siswa kalau belajar kayak gitu. Bahas soal-soal, nyari soal-soal sendiri, bahas soal-soal bareng-bareng. Itu kayaknya akan sangat-sangat memotivasi dan meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah zamannya kolaborasi, insya Allah kalau
sudah rezekinya lolos di P3K, mudah-mudahan juga diberikan kemudahan. Tapi saya sarankan sih kayaknya tidak perlu menganggap teman-teman itu kompetitor. Sekarang sudah zamannya kolaborasi. Insya Allah kalau rezekinya nanti semuanya akan dapat gilirannya seperti itu. Pokoknya belajarnya bareng-bareng seperti itu. Begitu. Baik, Mbak Aisyah. Ya, ini terakhir dari saya, ikhtiarnya semaksimal yang kita bisa, tidak perlu berlebihan atau terlalu menguras energi kita, tapi sembari bukan setelahnya ya, menyerahkan kepada Allah saja. Semoga Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, Allah mudahkan setiap urusannya, sehat lahir batin jiwa raga serta bahagia dan sejahtera. Lolos P3K-nya, guru bahagia merdeka belajar. Terima kasih. Amin. Cukup kayaknya Pak. Baik. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingatkan, saya lihat di link daftar hadir yang terekam baru 124 respon. Padahal tadi pesertanya menyentuh angka 216. Saya ingatkan untuk yang Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, ya, silakan link yang sudah saya bagikan di chatroom bisa saya terakhir di link share lagi nanti kalau memang diperlukan. Tadi udah beberapa kali saya share secara berkala. Saya lihat terakhir kali ini baru 124 yang mengirimkan daftar hadir. Padahal pesertanya lebih dari 200. Masih ada kesempatan untuk mengisi link daftar hadir. Apa perlu saya share kembali di chatroom? Perlu. Oke, kalau perlu saya ambil dulu sebentar. Nah, silakan Ibu Bapak itu link daftar hadirnya, silakan bisa diklik ya. Lalu panjenengan isi lengkap kemudian kirim. Oh, nampaknya ini ada yang raise hand, Mbak Aisyah. Pak Kumar Sukirmanto, disilakan. Pak Kumar barangkali akan ada yang disampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada acara dan host Pak Sudarmono, Pak. Mohon maaf Pak Kumar, suaranya tidak terdengar jelas, terputus-putus. Mohon diulang. Sinyal sebentar, saya tak geser ke yang bagus. Ya. Ya. Ya, oke, silakan Pak Kumar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terdengar jelas. Masih agak terputus-putus, tapi saya bisa mendengar. Silakan. Ya. Terima kasih kepada pengisi materi dan host Pak Darmono pada sesi ini hari ini. Kemarin saya belum bisa gabung karena kemarin mungkin sudah sulit masuknya ya. Alhamdulillah hari ini gampang masuknya. Bersyukur sekali sudah gabung. Alhamdulillah PGRI Cilacap all out. Terima kasih. Salam hormat kami juga Pak buat Ketua PGRI Pak Puyung. Alhamdulillah kami juga baru selesai ulang, tapi kami optimis insya Allah bisa mengikuti. Mudah-mudahan ditambah lagi rencana dari Pak Darmono akan nge-share soal-soal materi selama 3 hari. Terima kasih sekali Pak Darmono. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi amalan yang bermanfaat Pak Darmono. Ya, harapan kami PGRI selalu all out ya Pak Darmono ya. Amin, insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih. Begitu saja Pak Darmono. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Kumar Sukirmanto yang telah menyampaikan apresiasi untuk kali ini. Oh iya, saya agak lupa ini, sedikit lupa. Ada titipan salam dari Ketua Pengurus PGRI Provinsi, Bapak Dr. Muhdi. Kemarin ketika kami berkomunikasi, termasuk menyampaikan kegiatan ini, ya,
Dan ini sudah kami sampaikan ke provinsi. Beliau titip salam. Satu, kepada pengurus PGRI Kabupaten, kemudian PGRI Sabang, kepada narasumber, dan juga kepada seluruh peserta. Ya, beliau sampaikan salam. Ini saya sampaikan. Yang kedua, salam pula dari Pak Uyung. Hanya mohon doanya, Pak Uyung sekarang beliau kesehatannya sedikit terganggu, harus istirahat di rumah karena penyakit tipes. Mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan. Sehingga sangat menyesal beliau dari hari pertama kemarin dan hari ini juga tidak sempat untuk memberikan motivasi. Tapi insya Allah lewat kami dan narasumber, insya Allah cukup mewakili untuk mewakili beliau. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9:55 dan pada pukul 10 kami akan membuka ruang baru untuk guru-guru SMP, yaitu guru-guru PPKN. Untuk itu, kami sudahi, kami cukup sekian. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber. Kita kasih aplaus sekali lagi ya, untuk narasumber. Kemudian kita ucapkan terima kasih pula kepada semua peserta yang telah pun mengikuti ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa Terima kasih Bapak Ibu, Pak Sudarmono, saya mohon izin live nih Pak. Terima kasih. Silakan. Terima Terima kasih. Saya sudah ini Bapak Ibu, saya akan membuka room yang baru.